Pusat Pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan atau merupakan struktur sistem pengendalian dan pemberian tanggung jawab pada unit-unit organisasi yang kemudian membentuk suatu hierarki. Adanya pusat pertanggungjawaban dimaksudkan untuk memenuhi suatu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Tujuan yang dimaksud adalah membantu mengimplementasikan rencana strategi manajemen puncak. Jenis pusat pertanggungjawaban dibagi menjadi dua, yaitu pusat pendapatan dan pusat beban yang terdiri dari beban teknik dan juga beban kebijakan. Pusat pendapatan adalah pertanggungjawaban di mana outputnya diukur dalam unit moneter, tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya karena pusat pendapatan adalah organisasi pemasaran yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap laba. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab di mana input atau biaya diukur dalam unit moneter. Pusat biaya dibedakan menjadi dua, yaitu pusat biaya teknik dan pusat biaya kebajikan. Pusat biaya teknik adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan. Pusat biaya ini ditemukan di perusahaan manufaktur, misalnya pada departemen produksi. Pusat biaya kebajikan adalah pusat biaya yang sebagian besar biaya yang terjadi tidak mempunyai hubungan yang erat dengan output, karena output pusat biaya ini tidak dapat diukur dengan nilai moneter. Pusat biaya administrasi dan pendukung termasuk diantaranya manajemen kantor pusat, manajemen divisi, dan manajemen yang bertanggung jawab terhadap unit staf. Pusat biaya administrasi dan pendukung adalah pusat biaya yang berfungsi untuk memberikan jasa pada pusat pertanggungjawaban lain. Pusat biaya penelitian dan pengembangan. Masalah penelitian, satu, hasil sulit diukur secara kuantitatif. Yang kedua, masalah keselarasan tujuan dalam litbang sama seperti yang terjadi pada pusat biaya administrasi dan pendukung. Yang ketiga, litbang dapat dikendalikan secara efektif berdasar periode tahunan. Program penelitian dan pengembangan terdiri dari sejumlah rencana yang untuk beberapa perusahaan berupa cadangan untuk kegiatan yang tidak terduga. Program ini dievaluasi setiap tahun oleh manajemen puncak, dewan direksi, manajemen produksi, dan manajemen pemasaran. Pengukuran kinerja pada periode tertentu sesungguhnya biaya yang terjadi harus dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan serta harus dilaporkan kepada manajemen puncak. Hal ini dimaksudkan untuk membantu manajer merencanakan biaya berikutnya dan mempertanggungjawabkan dana yang telah dikeluarkan. Pengukuran kinerja ada dua tipe laporan. Yang pertama, membandingkan ramalan terakhir dari total biaya dengan jumlah yang disetujui, laporan disiapkan dalam periodik. Yang kedua, laporan biaya sesungguhnya. Tujuannya adalah untuk membantu pimpinan dalam meneliti rencana biaya dan menjamin komitmen biaya. Pusat biaya pemasaran. Aktivitas pemasaran pada dasarnya dikelompokkan atas dasar di bentuk pemasaran. Satu bentuk aktivitas adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan permintaan yang biasa disebut kegiatan mengisi pasar, order filling, atau kegiatan logistik. Kegiatan logistik merupakan memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan pada saatnya menagih. Kegiatan tersebut termasuk transformasi ke distributor, gudang pengapalan, dan pengiriman serta berkaitan dengan fungsi kredit. Kegiatan pemasaran untuk memperoleh order. Mereka termasuk pengawasan kegiatan pemasaran melakukan training, supervisi dari tenaga salesman, iklan, dan promosi penjualan.